Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Komariah dengan NIM 200321100100110 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi, lobby, dan advokasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Jadi, negosiasi adalah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Stephen Robbins dalam bukunya Organizational Behavior tahun 2001, yang merupakan organisasi adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses penukaran tersebut. Kemudian yang kedua yaitu lobby. Definisi lobby dapat disusun sebagai suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Definisi lain mengenai lobby adalah suatu kegiatan dari orang-orang yang berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu, baik itu sebuah lembaga pemerintahan maupun suatu organisasi tertentu. Kegiatan lobby dapat dilakukan secara individual maupun kelompok dengan sasaran lobby juga bisa individu yang berpengaruh, kelompok, lembaga pemerintahan meliputi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan lembaga atau organisasi non-pemerintah dan perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga yaitu diplomasi. Menurut Brownlee, diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain, untuk melakukan transaksi politik maupun hukum yang dalam setiap hal dilakukan melalui wakil-wakilnya yang mendapat otorisasi. Diplomasi pada hakikatnya juga merupakan negosiasi dan hubungan antar negara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Untuk itu diperlukan suatu seni dan kemampuan serta kepandaian untuk mempengaruhi seseorang sehingga dapat tercapai tujuannya. Konsep lobby, negosiasi, dan diplomasi merupakan bagian dari konsep komunikasi secara umum yang bertujuan mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, menimbulkan empati, menyampaikan informasi dari dan atau ke seseorang, kelompok, organisasi, perusahaan, kelembagaan negara, bahkan negara. Selain itu, dalam konteks komunikasi, hal itu juga tidak lepas dari realitas di mana setiap orang membutuhkan informasi. Keberhasilan lobby, negosiasi, dan diplomasi tidak lepas dari proses komunikasi yang baik. Dalam konteks proses komunikasi, negosiator memiliki peran sebagai komunikator yang mewakili proses terjadinya komunikasi dalam negosiasi. Yang terakhir yaitu perbandingan konsep negosiasi, lobby, dan diplomasi. Untuk perbandingan konsep negosiasi, yaitu negosiasi bersifat resmi dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Kemudian konsep lobby yaitu lobby bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan di luar forum. Bentuknya dapat berupa pembicaraan tidak resmi atau dapat berupa surat. Kemudian konsep diplomasi yaitu diplomasi adalah seni dan praktis bernegosiasi oleh seseorang, biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi dan langsung berkaitan dengan diplomasi internasional yaitu budaya, ekonomi, dan perdagangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.